Dan kita merasakan betul apalagi hari-hari belakangan ini suasana perekonomian yang berat. Di sini ekonominya ringan atau berat? Ibu-ibu, ringan apa berat? Yang paling tahu ibu-ibu. Betul ya? Bapak-bapak tahu harga cabai enggak? Yang tahu ibu-ibu. Apa-apa mahal, Bu? Yang mahal apa? Bensin juga mahal, bensin. 6.500 Saya bensin mahal, Pak. Bensin murni apa oplosan? Hah? Yang mahal yang mana? Oplosan. Jadi ini cerita Pak Jazir ini, Ustadz Jazir ini bersahabatnya dengan kakek saya. Jadi sebetulnya saya boleh panggil beliau. Masa saya panggil Simbah gitu. Tapi beliau bersama dengan kakek saya. Nah, saya mau cerita saja. Di rumah itu, di Taman Yuwono, nenek saya itu punya aturan. Yang laki-laki tidak boleh ke dapur. Ya. Yang perempuan tidak ke pasar. Yang belanja anak laki-laki, yang masak anak perempuan. Terus tanya, kenapa begitu? Supaya semua anak laki-laki tahu harga kebutuhan pokok di pasar. Nah, sekarang online, gak perlu ke pasar. Tapi ibu-ibu merasakan betul kebutuhan pokok harganya mahal. Jadi tantangan ekonomi makin hari makin besar. Korupsi. Ada yang ditangkap karena korupsi beneran. Ada yang diproses karena nggak jelas tuduhannya apa. Iya toh? Betul nggak? Betul. Namanya siapa, Mas? Itu dia. Iya, ada yang ditangkap tidak jelas. Lo kemarin, Mbak, itu pengadilan dilakukan, hakim pemeriksaan BPHP lah, kalau tidak ada hasil pemeriksaan lah kemarin nangkap pakai dasar apa? Sopo yang ngono pesanan siapa? Memang jasa justip ya. Tapi ya sekalian, kita punya masalah ini dengan korupsi. Kita perlu kembalikan yang menjadi ikut kemerdekaan. Tadi Ustadz Jazir cerita, ada satu kata bahagia. Bung Hatta itu berkali-kali terus ngomong bahagia. Leres ya, Jazir. Itu Bung Hatta itu bilang berkali-kali soal kebahagiaan. Pada saat Republik ini didirikan, yang mendirikan orang-orang yang terdidik. Tapi yang membuat mereka diikuti oleh seluruh rakyat adalah orang-orang yang berintegritas. Mereka berintegritas, terpercaya, karena itu dipercaya. Rakyat mau ikut. Kalau tidak ada integritas, tidak ikut orang ini semua. Mereka melek huruf di saat 95% penduduk tidak bisa baca tulis. 95%. Tapi mereka tidak pernah mengejek bangsanya. Nggak pernah mengejek bangsanya. Tidak pernah melemahkan bangsanya. Bung Karno itu malah bilang begini, beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang. Apal loh? Apal. Bener nggak itu dikatakan Bung Karno?
Coba kita lihat statistiknya. 95% buta huruf. Jadi kalau ada 10 pemuda dikumpulkan yang buta huruf berapa? 9. Kira-kira bisa mengguncang dunia enggak dengan 9 pemuda buta huruf? Enggak. Tapi beliau tidak pernah pidato depan rakyat. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak baca tulis, membebani pemimpin-pemimpin. Tidak pernah. Tidak pernah. Dibangkitkan semangatnya dan dikatakan dengan pesan orang-orang berintegritas. Dan apa yang terjadi? Semua mau iuran. Republik pindah ke Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, tokoh berintegritas yang memikirkan seluruhnya untuk rakyat, menjadi perisainya Republik Indonesia. Dan ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi perisai, seluruh rakyat Jogja ikut menjadi perisai. Kenapa? Nah ini yang sekarang kita harus kembalikan. Kalau sifat Rasul ada 4, apa saja? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ini amanah nih. Sidik, amanah ini yang harus dikembalikan nih. Supaya menjadi karakter, supaya menjadi ciri agar semua ikut. Saya sering contohkan satu peristiwa. Bung Hatta itu pernah meresmikan sebuah bendungan di Sumatera Utara. Lalu dalam peresmian itu beliau pidato begini, saudara-saudara sekalian, Indonesia ke depan membutuhkan bendungan seperti ini lebih banyak. Karena itu kita membutuhkan insinyur-insinyur listrik yang banyak. Dan sesudah itu anak-anak muda pada pengen jadi insinyur listrik. Kenapa terjadi? Karena punya kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Percaya tanpa syarat. Tidak ada yang hadir dengar Bung Hatta bilang begitu lalu batin. Apa saudaranya Bung Hatta punya usaha listrik apa ya? Apa saudaranya ada kontraktor bendungan apa ya? Nggak ada yang mikir begitu. Tidak ada satupun. Semua melihat ini. Nah ini harus kita kembalikan. Kita harus kembalikan. Dan itu artinya semua yang pernah dijanjikan oleh pemerintah harus ditagih. Harus diminta pelaksanaannya. Kenapa? Bagian dari menjaga kepercayaan. Bagian menjaga kepercayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang Pilpres sudah selesai toh? Siapa bilang belum? Sudah selesai. Sudah ditentukan KPU toh? Nah, sekarang terpilih. Sekarang kita boleh meminta kepada pemegang kewenangan, laksanakan semua janji. Kalau kemarin pemerintah berjanji makan bergizi gratis, maka harus laksanakan SD, SMP, SMA. Janji rumah untuk rakyat miskin 3 juta harus dilaksanakan. Lapangan pekerjaan berapa? 19 juta harus dilaksanakan. Bangun fakultas kedokteran 300 harus dilaksanakan. Apa? Masih nganggur? Jenengan nomor 20 juta itu mungkin. 19 juta. Jadi kita sekarang harus kembalikan mulai dengan apa? Meminta semua janji dilaksanakan. Meminta semua janji ditunaikan. Yang namanya janji adalah harus tunai. Dan ini cara mengembalikan kepercayaan. Karena kalau tidak begitu, maka proses ini kita akan kehilangan kepercayaan pelan-pelan kepada negara. Dan inilah yang sekarang kita sedang alami. Kita sedang mengalami krisis kepercayaan. Harus dikembalikan.
Beberapa hari yang lalu bursa efek di Jakarta harganya turun. Saya nggak yakin di sini pada punya saham sih. Punya saham. Punya saham di bakso setempat ya. Tapi ini adalah tanda di mana kita harus bekerja untuk mengembalikan kepercayaan. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kita semua harus bekerja untuk mengembalikan kepercayaan itu. Dengan cara seperti itu, maka negeri ini bisa maju, berubah, berkembang. Karena tidak mungkin hanya dikerjakan oleh sekelompok orang saja, harus kita semua sama-sama. Apalagi kita semua adalah orang-orang yang menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, maka ini harus menjadi pusat untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Jogokarian sudah mulai, Jogokarian sudah menjadi contoh, mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti yang bergerak seperti ini. Jadi PR kita adalah mengembalikan kepercayaan itu, salah satunya dengan menuntaskan semua janji. Ini bukan PR yang kecil, tapi insya Allah kalau kita dorong, kita awasi, kita tuntut, insya Allah janji-janji itu akan bisa terpenuhi. Dan buat semua di sini, banyak yang masih sekolah ya di sini? Masih? Yang masih sekolah, yang masih kuliah, saya titip, jadilah bibit-bibit pemimpin untuk ke depan. Aktiflah di lingkungan kita. Saya senang sekali melihat tadi di kepengurusan kepanitiaan Jogokarian banyak anak-anak muda, supaya ini menjadi tempat penumbuhan pemimpin-pemimpin masa depan. Penumbuhannya lewat apa? Lewat aktivitas keorganisasian, lewat aktivitas-aktivitas yang membuat kita belajar untuk memimpin. Jadi bagi yang masih sekolah, masih kuliah, saya titip, jangan jadi mahasiswa yang nganggur, yang luang waktunya, jadi mahasiswa yang sibuk, yang kekurangan waktu karena banyak aktivitas. Dengan begitu ini tanda-tanda mahasiswa yang insya Allah sirotol mustaqim ini. Ini jalan yang lempang menuju pada kebermanfaatan bagi orang banyak. Dan itu juga untuk teman-teman yang masih SMA, SMP, aktiflah. Saya titip pesan ini kenapa? Karena disitulah kita memulai kepemimpinan dan disitulah mulai latihan-latihan untuk Indonesia masa depan. Karena kita tidak mungkin bisa mengubah nasib kita kalau kita tidak memulai dari generasi yang ada sekarang ini. Mas Faiz, ini pengantar aja dulu dari saya karena ini namanya dialog. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak dialog. Tolong kalau nanti memberikan pertanyaan atau komentar, jangan yang menjebak. Sudah banyak orang terjebak di luar sana. Kita saling menjaga keselamatan kita semua. Ya? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies.